Kita akan menanggapi karena ada yang meminta. Statement dari seorang yang buta itu ya, yang seenaknya sendiri ngomong bahwasanya yang mendukung nasab Sada Ba'alawi adalah Islam intoleran atau Islam radikal. Jadi orang ini dan CS-nya itu selalu memframing mereka yang ahli framing, akhirnya menuduh kita yang memframing. Mereka yang sebetulnya radikal, justru kita yang dituduh radikal. Nasab Ba'alawi ini kan sudah ditetapkan para ulama. Ahli nasab sudah menetapkan, tidak ada satupun ahli nasab dari abad 4 sampai abad 9 yang menyatakan nasab Ba'alawi adalah palsu atau batil, tidak ada satupun. Justru yang ada para ulama menetapkan nasab tersebut sekaliber imam-imam yang banyak yang sudah sering dibahas. Ada keilmiahan, ilmiah tentang nasab yang sudah ditetapkan, sudah diteliti oleh ulama. Kemudian dirusak. Ini yang radikal siapa? Merusak tatanan ilmiah yang sudah ditata oleh ulama. Terus setelah merusak tatanan ilmiah, mereka memaksakan dan merasa paling ilmiah. Ini yang radikal siapa berarti? Yang tidak seperti mereka dianggap salah, yang tidak seperti mereka dianggap menyalahi kebenaran, sedangkan mereka yang paling benar, padahal sangat rapuh dasar ilmiah yang sangat dibanggakan oleh mereka. Dasar ilmiah hasil copy paste di Google oleh Imaduddin Al-Kaburi yang kabur dari debat Banten. Diundang ke Sultanan, di daerahnya sendiri, dekat. Kalau memang niatnya ilmiah seharusnya datang. Tapi nyatanya ada di Al-Kaburi. Berdasar ini mereka terus memframing yang dukung Ba'alawi radikal. Justru mereka sendiri yang radikal dalam keilmiahan, radikal dalam pemahaman, radikal dalam dalam menafikan nasab orang. Para ulama menetapkan kok mereka bukan ulama nasab. Ulama nasab menetapkan Sada Ba'alawi jelas keturunan Nabi. Malah Syekh Nabhani dalam kitab Riyadul Jannah, Syekh Nabhani salah satu guru Mbah Hasyim Asy'ari, pendiri NU, itu menyatakan nasab Ba'alawi adalah termasuk nasab Sadah keturunan Nabi yang paling sahih. Loh, itu mau dirubah semua, dihancurkan semua dengan dalih enggak ada sanad, enggak ada catatan, berdasar kitab Syajarah Mubarakah yang ternyata kitab itu juga enggak ada catatannya, enggak ada sanadnya. Kemarin sudah kita lihat bagaimana ketika debat di Banten itu, putusan dari si pembuat hipotesa Imaduddin Al-Kaburi rungkat serungkat-rungkatnya, hancur lebur, enggak punya dalil, enggak punya apa-apa. Ini masih terus memframing yang bela Ba'alawi adalah Islam radikal. Oh, berarti Ibnu Hajar itu radikal, berarti As-Sakhawi radikal, berarti An-Nabhani guru Mbah Hasyim Asy'ari radikal. Mbah Hasyim juga yang menyebut Sayyid Ahmad As-Segaf dalam Qanun Asasi juga radikal. Termasuk ulama-ulama kita yang saat ini mendukung Ba'alawi banyak kan, dari PBNU sendiri ketuanya dukung Ba'alawi, wakilnya Haji Nusron dukung Ba'alawi, Kiai NU dukung Ba'alawi banyak, yang viral Gus Miftah dukung Ba'alawi. Berarti mereka semua radikal, mereka semua intoleran, radikal semua itu yang dukung Ba'alawi. Kamu yang paling rahmatan lil alamin, yang paling lembut, begitu. Karena itu ya, orang yang waras dalam pemahaman, waras dalam keilmuan, waras di dalam memahami ilmu dengan sanad dari guru ke guru, maka akan jelas tahu mana yang benar, mana yang salah,
mana yang niatnya memang hasud, iri, mana yang benar-benar ilmiah. Di debat kemarin sudah tergambar semua itu, dan alhamdulillah banyak yang sadar. Asalkan hatinya nggak ada iri, nggak ada benci, nggak ada iri, nggak ada benci, nggak ada penyakit itu, maka dia akan bisa melihat kebenaran. Sudah sangat terang benderang. Nasab Sadaba Ali sudah terang benderang, seperti matahari yang tidak bisa dipungkiri kecuali orang yang buta. Dan ini yang ngomong bukan Pak Alawi, yang ngomong di kitab Khulasatul Athar itu ada ungkapan semacam itu. Nasab Sadaba Alawi seperti matahari. Kitab itu di kitab, bukan omongannya kita, bukan omongannya Sadaba Alawi, bukan. Di kitab Khulasatul Athar ada itu kalimat itu. Nasab Alawi seperti matahari yang terang benderang. Karena itu mereka ini secara ilmiah sudah kalah. Manuskrip juga sudah ditantang oleh Kesultanan Banten, yang mana Kesultanan Banten Cirebon punya manuskrip yang jelas nyambung ke Imam Ubaidillah, yang sudah diuji karbon, dan memang itu sebagai bagian dari sejarah Nusantara. Sudah ada manuskripnya, dasar-dasarnya sudah ada. Di debat kemarin, sebelum debat juga pihak Kesultanan dari Kanoman sudah jelas, jalur kami Imam Ubaidillah jelas. Terus DNA mereka juga haplogrupnya O. Haplogrup O adalah mutasi dari Sayyidina Hasan dan Husain katanya. Bohong. Haplogrup O dari Mongol. Nggak usah maksakan pengen jadi Habib, pengen jadi Sayyid. Semakin dibuka kebohongannya nanti sama Allah. Mereka semua rapuh, dari ilmiah rapuh, dari manuskrip rapuh, dari DNA juga rapuh, rungkat serungkat-rungkatnya, masih ngeyel, seakan paling ilmiah, seakan paling megang manuskrip paling tua, seakan DNA-nya paling terbukti. Dasar memang, dasar pengen aku jadi sayyid tapi tidak jadi sayyid. Pengen aku jadi keturunan Nabi, tapi rungkat dalam semua sisi. Wallahu a'lam bishawab. Adanallahu iyyakum. Semoga kita dapat hidayah dari Allah.